Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Dunia Tak Terbatas, tempat kita bersama-sama menjelajahi kedalaman jiwa, melampaui batasan, dan menemukan keajaiban di dalam diri kita sendiri. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam. Bagaimana jiwa kita sebenarnya tak terbatas, dan bagaimana kita bisa menembus batasan yang selama ini kita buat sendiri. Apakah Anda pernah merasa terjebak, tidak mampu melangkah maju, atau terikat pada batasan yang tak terlihat? Jika ya, maka video ini adalah untuk Anda. Terima kasih banyak atas dukungan luar biasa dari kalian semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan spiritual ini. Dukungan Anda melalui subscribe, like, komen, dan berbagi video ini sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Kalian adalah alasan mengapa kita bisa terus berbagi cahaya dan kebijaksanaan kepada dunia. Jadi, pastikan untuk menonton video ini sampai akhir, karena di sepanjang perjalanan ini, kita akan membahas bagaimana mengenali esensi jiwa Anda, menghadapi bayangan batin, hingga hidup sebagai jiwa yang benar-benar bebas dan tak terbatas. Jangan lupa klik tombol subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar untuk berbagi pandangan atau pengalaman Anda. Mari kita melangkah bersama dalam perjalanan menuju kebebasan sejati. Siapkan diri Anda, karena video ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Jiwa adalah bagian terdalam dari keberadaan kita. Sesuatu yang tak berbentuk, tak terlihat, namun begitu nyata dalam pengalaman hidup kita. Dalam perspektif spiritual, jiwa adalah percikan cahaya ilahi yang membawa sifat abadi, tak terikat oleh ruang dan waktu. Jiwa ini adalah inti diri kita, sumber kekuatan sejati yang melampaui batasan fisik, mental, dan emosional. Namun, meskipun jiwa kita tak terbatas, seringkali kita merasa terbelenggu oleh keterbatasan. Mengapa? Karena batasan itu sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Pikiran memiliki kecenderungan untuk membangun tembok, entah itu berupa keyakinan negatif, ketakutan, atau perasaan tidak cukup baik. Kita mulai mempercayai cerita-cerita yang kita buat sendiri. Saya tidak bisa, ini terlalu sulit, atau saya tidak layak. Padahal di balik semua itu, jiwa kita tetap tak terpengaruh, menunggu kita untuk menyadari potensinya yang luar biasa. Memulai perjalanan untuk mengenali esensi jiwa bukanlah tentang menambahkan sesuatu pada diri kita, melainkan melepaskan apa yang bukan diri kita. Bayangkan Anda adalah langit yang luas, namun tertutup oleh awan pikiran yang gelap. Perjalanan ini adalah tentang menyibak awan-awan itu, sehingga cahaya jiwa Anda bisa bersinar kembali. Langkah pertama adalah menyadari bahwa batasan adalah ilusi. Pikiran kita seringkali menciptakan batasan karena rasa takut dan kebutuhan akan rasa aman. Tapi apa jadinya jika kita mulai mempertanyakan keyakinan-keyakinan itu? Apa jadinya jika kita mulai membuka diri terhadap kemungkinan bahwa kita lebih dari apa yang selama ini kita pikirkan? Dalam momen kesadaran seperti itu, kita mulai menyentuh esensi jiwa kita. Kita mulai merasakan kebebasan yang melampaui segala keterbatasan. Lebih jauh lagi, mengenali esensi jiwa memerlukan keberanian untuk melangkah ke dalam keheningan. Dalam keheningan kita menemukan suara sejati yang tak terganggu oleh kebisingan dunia luar. Keheningan ini bukan sekadar kondisi tanpa suara, tetapi keadaan batin yang terbuka untuk mendengar bisikan ilahi. Cobalah untuk duduk dalam meditasi, rasakan napas Anda, dan biarkan pikiran-pikiran Anda berlalu seperti awan di langit. Dalam momen-momen seperti inilah, Anda mulai merasakan kehadiran jiwa Anda. Ajakan ini adalah untuk memulai perjalanan menuju pemahaman diri sejati. Sebuah perjalanan yang penuh dengan penemuan, tantangan, dan keajaiban. Setiap langkah yang Anda ambil dalam perjalanan ini adalah langkah menuju kebebasan spiritual, menuju kehidupan yang tidak lagi terikat oleh batasan yang Anda buat sendiri. Mulailah dengan hening, dengarkan suara jiwa Anda, dan biarkan ia membimbing Anda menuju cahaya sejati. Kehidupan adalah cermin yang memantulkan kondisi batin kita.
Apa yang kita alami di luar seringkali merupakan refleksi dari apa yang terjadi di dalam. Jika hati kita penuh dengan kedamaian, dunia pun tampak damai. Sebaliknya, jika batin kita dipenuhi ketakutan, keraguan, atau luka, dunia di sekitar kita seringkali memantulkan hal yang sama. Namun apa sebenarnya yang memengaruhi kondisi batin kita? Salah satu faktor terbesar adalah pengalaman hidup kita, terutama trauma dan luka batin. Ketika kita menghadapi peristiwa yang menyakitkan, baik itu kehilangan, pengkhianatan, atau penolakan, kita seringkali membangun dinding untuk melindungi diri kita dari rasa sakit itu. Tapi ironisnya, dinding ini juga menjadi batasan yang menghalangi jiwa kita untuk berkembang. Kita mulai percaya bahwa kita tidak cukup baik, tidak layak dicintai, atau tidak mampu mengatasi tantangan. Selain trauma, ada pula karma, hukum sebab akibat yang membawa pengalaman tertentu ke dalam hidup kita. Dalam pandangan spiritual, karma bukanlah hukuman, melainkan pelajaran. Setiap peristiwa, baik maupun buruk, membawa pesan yang dirancang untuk membantu jiwa kita tumbuh dan berevolusi. Misalnya, penderitaan mungkin mengajarkan kita tentang kekuatan, sementara kehilangan mungkin mengajarkan kita tentang ketidakmelekatan. Melihat kehidupan sebagai cermin berarti berani mengamati apa yang terpantul tanpa menghakimi diri sendiri. Ketika Anda menghadapi tantangan, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau bagian mana dari diri saya yang sedang dipanggil untuk tumbuh? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mulai membuka diri terhadap pelajaran yang ada di balik setiap pengalaman. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa melihat pesan di balik penderitaan. Bagaimana kita bisa memahami bahwa setiap luka adalah pintu menuju penyembuhan? Kuncinya adalah kesadaran. Dengan merenung, bermeditasi, dan membuka hati kita, kita bisa mulai melihat bahwa setiap pengalaman, betapapun menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan jiwa kita. Kita bisa mulai menerima bahwa penderitaan adalah guru, bukan musuh. Ketika kita melihat kehidupan sebagai cermin, kita diberi kesempatan untuk mengenali bayangan batin kita. Bagian dari diri kita yang belum disembuhkan atau diterima. Bayangan ini mungkin berupa ketakutan yang tidak kita sadari, rasa malu yang tertanam dalam, atau bahkan kemarahan yang terpendam. Dengan menghadapi bayangan ini, kita bisa membebaskan diri dari keterbatasan yang selama ini mengikat kita. Dan ketika kita membebaskan diri, jiwa kita bisa bersinar lebih terang, menciptakan kehidupan yang penuh dengan makna dan kebahagiaan sejati. Ajakan di bab ini adalah untuk mulai melihat kehidupan Anda dengan mata baru. Jangan lari dari penderitaan, tetapi hadapilah dengan keberanian dan cinta. Setiap tantangan adalah cerminan dari kekuatan Anda yang sebenarnya, dan setiap luka adalah pintu menuju kebebasan jiwa. Hidup Anda adalah guru terbesar, dan Anda adalah murid yang siap untuk tumbuh menuju keutuhan. Dalam cermin kehidupan, Anda tidak hanya melihat bayangan, tetapi juga cahaya jiwa Anda yang tak terbatas. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, keheningan menjadi harta yang langka. Pikiran kita terus-menerus dipenuhi dengan kebisingan, rencana, kekhawatiran, dan ingatan yang berputar tanpa henti. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa menemukan kedamaian? Jawabannya adalah meditasi. Meditasi adalah jalan menuju keheningan, tempat di mana jiwa kita dapat berbicara tanpa gangguan dari kebisingan dunia luar. Meditasi adalah seni menemukan ruang di antara pikiran. Ketika Anda duduk dalam meditasi, Anda mulai menyadari bahwa pikiran-pikiran Anda hanyalah awan yang lewat di langit kesadaran Anda. Anda bukan pikiran-pikiran itu. Anda adalah langit yang luas dan tak terbatas. Dalam keheningan meditasi, Anda dapat melepaskan diri dari keterikatan pada pikiran-pikiran itu dan mulai menyentuh kedalaman jiwa Anda. Ada berbagai teknik meditasi yang dapat membantu Anda melampaui batasan mental. Salah satu yang paling sederhana adalah meditasi napas. Duduklah dengan nyaman, tutup mata Anda, dan fokuskan perhatian Anda pada napas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas sebagai aliran kehidupan yang menghubungkan Anda dengan keberadaan yang lebih besar. Jika pikiran-pikiran muncul, biarkan mereka berlalu tanpa berusaha menghilangkannya. Hanya kembali ke napas Anda.
Meditasi juga dapat melibatkan penggunaan mantra, kata atau frasa suci yang diulang untuk membantu menenangkan pikiran. Misalnya Anda dapat menggunakan mantra seperti Om yang dianggap sebagai suara dasar alam semesta atau mantra lainnya yang memiliki makna pribadi bagi Anda. Dengan mengulang mantra ini, Anda menciptakan getaran yang selaras dengan jiwa Anda, membuka pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam keheningan meditasi, Anda mungkin mulai mengalami momen-momen pencerahan. Anda mungkin merasakan kebahagiaan yang tak tergantung pada keadaan luar, atau menyadari kebenaran mendalam tentang diri Anda dan dunia. Keheningan ini bukanlah kosong, melainkan penuh dengan keberadaan, penuh dengan cahaya, cinta, dan kebijaksanaan. Meditasi bukan hanya tentang melarikan diri dari kegaduhan, tetapi tentang menemukan keheningan di dalamnya. Ketika Anda mulai mempraktikkan meditasi secara teratur, Anda akan menyadari bahwa keheningan ini selalu ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan. Bahkan di tengah kekacauan, Anda dapat menemukan pusat kedamaian yang tak tergoyahkan. Ego adalah bagian dari diri kita yang sering kali kita anggap sebagai identitas kita. Ini adalah saya yang terikat pada nama, peran, prestasi, dan cerita-cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Namun, dari perspektif spiritual, ego hanyalah ilusi. Ini adalah cangkang yang menutupi esensi sejati kita, jiwa kita yang tak terbatas. Ego seringkali membatasi kesadaran kita dengan menciptakan rasa pemisahan. Kita mulai melihat diri kita terpisah dari orang lain, dari alam, dan bahkan dari sumber ilahi. Pemisahan ini menghasilkan rasa takut, persaingan, dan keinginan untuk mengontrol. Kita terjebak dalam perangkap ego, selalu mencari validasi, pengakuan, dan keamanan di dunia luar. Salah satu perangkap terbesar ego adalah keterikatan pada ilusi kesempurnaan. Ego membuat kita percaya bahwa kita harus mencapai standar tertentu untuk merasa layak. Tapi kebenarannya adalah, jiwa kita sudah sempurna sebagaimana adanya. Kita tidak perlu menjadi sesuatu yang lebih untuk layak dicintai atau diterima. Membongkar ilusi ego memerlukan keberanian untuk melihat diri kita dengan jujur. Kita perlu bertanya, siapa saya tanpa peran saya? Tanpa cerita-cerita yang saya ceritakan tentang diri saya. Dengan pertanyaan ini, kita mulai membebaskan diri dari keterikatan pada ego dan kembali ke kebenaran diri kita. Proses ini tidak selalu mudah. Ego seringkali melawan, mencoba mempertahankan cengkeramannya pada kesadaran kita. Tapi dengan kesadaran dan kesabaran, kita bisa mulai melihat melalui ilusi itu. Kita bisa mulai mengenali bahwa di balik semua cerita ada kebenaran yang abadi. Kita adalah jiwa yang tak terbatas, satu dengan segala sesuatu. Ajakan di bab ini adalah untuk mulai melepaskan keterikatan pada ego dan ilusi yang diciptakannya. Temukan kebenaran diri Anda di balik semua itu. Kebenaran yang penuh dengan cahaya, cinta, dan kebebasan. Dengan melampaui ego, Anda membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana Anda bisa mengalami kehidupan sebagai jiwa yang tak terbatas. Kehidupan di seluruh alam semesta ini didasarkan pada energi. Segala sesuatu yang ada, baik yang terlihat maupun tak terlihat, adalah manifestasi dari energi yang tak terbatas. Dalam perspektif spiritual, jiwa kita adalah bagian dari energi ilahi yang tak berujung. Energi ini menghubungkan kita dengan alam semesta dan menciptakan realitas di sekitar kita. Ketika kita mengenali keterhubungan ini, kita membuka pintu untuk mengakses potensi tak terbatas dalam diri kita. Energi jiwa sering digambarkan sebagai arus yang mengalir melalui pusat-pusat energi dalam tubuh, yang dikenal sebagai cakra dalam tradisi spiritual tertentu. Ketika kita memahami bahwa jiwa kita adalah saluran energi ilahi, kita mulai menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan, menyembuhkan, dan mengubah dunia di sekitar kita. Namun untuk benar-benar mengakses energi ini, kita harus belajar untuk selaras dengan aliran alami energi alam semesta. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan bermeditasi pada kehadiran energi dalam tubuh dan di sekitar kita.
Bayangkan energi ini seperti cahaya yang memancar dari pusat hati Anda, mengalir ke seluruh tubuh dan meluas keluar. Teknik meditasi seperti ini tidak hanya membantu kita menyadari keterhubungan dengan energi alam semesta, tetapi juga memperluas kesadaran kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam keheningan meditasi, Anda mungkin mulai merasakan getaran halus energi ini, seperti angin lembut yang menyentuh jiwa Anda. Selain meditasi, pengalaman spiritual juga dapat memperkuat kesadaran akan keterhubungan kita dengan energi ilahi. Misalnya, saat Anda berada di tengah alam, merasakan keagungan gunung atau kedamaian samudra, Anda mungkin merasa seperti menyatu dengan alam semesta. Perasaan ini adalah bukti langsung bahwa jiwa Anda tidak terpisah dari kehidupan, melainkan bagian integral dari keseluruhan. Namun, mengakses energi ini memerlukan keberanian untuk melepaskan keyakinan lama dan membuka hati Anda terhadap kebijaksanaan yang lebih besar. Ketika kita melepaskan hambatan batin seperti ketakutan, keraguan, atau rasa bersalah, energi ilahi dapat mengalir dengan lebih bebas melalui diri kita. Proses ini membawa kita lebih dekat ke pemahaman bahwa jiwa kita benar-benar tak terbatas. Ajakan di bab ini adalah untuk mengenali dan mengalirkan energi ilahi dalam hidup Anda. Mulailah dengan memperhatikan napas Anda. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas membawa energi kehidupan ke dalam diri Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari energi yang sama yang menciptakan bintang-bintang, sungai, dan segala sesuatu di antara keduanya. Dengan membuka diri terhadap energi tak terbatas ini, Anda akan menemukan bahwa tidak ada batasan bagi potensi jiwa Anda. Ketakutan adalah salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan spiritual. Ia adalah bayangan gelap yang seringkali membelenggu jiwa kita, menahan kita dari mengalami kebebasan sejati. Namun, ketakutan ketika dihadapi dengan keberanian dan cinta bisa menjadi pintu menuju transformasi yang mendalam. Ketakutan muncul dari rasa keterpisahan dari jiwa kita sendiri, dari orang lain, dan dari Sang Pencipta. Kita takut kehilangan, takut gagal, atau bahkan takut akan ketidakpastian. Tetapi ketakutan ini seringkali hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak kita pahami. Dalam perspektif spiritual, ketakutan adalah cerminan dari bagian diri kita yang membutuhkan penyembuhan dan penerimaan. Proses mendalam untuk menghadapi ketakutan dimulai dengan menyadari bahwa ketakutan itu ada. Alih-alih melarikan diri darinya, kita diajak untuk menghadapinya dengan kesadaran penuh. Meditasi dan refleksi batin adalah alat yang kuat untuk menggali akar ketakutan. Duduklah dalam keheningan dan tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya takuti? Atau bagian mana dari diri saya yang membutuhkan cinta dan perhatian? Dengan bertanya seperti ini, Anda mulai membuka ruang untuk penyembuhan. Ketakutan juga seringkali membawa pesan penting untuk pertumbuhan jiwa kita. Misalnya, ketakutan akan kegagalan mungkin mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan akan kesempurnaan. Sementara ketakutan akan kehilangan mungkin mengingatkan kita untuk hidup dengan lebih penuh di saat ini. Ketika kita mulai melihat ketakutan sebagai guru, kita tidak lagi merasa terbelenggu olehnya, melainkan diberdayakan oleh pelajaran yang diberikannya. Menghadapi ketakutan membutuhkan keberanian, tetapi keberanian ini tidak harus berarti menaklukkan atau melawan ketakutan. Sebaliknya, keberanian adalah tentang menerima ketakutan dengan hati yang terbuka, seperti Anda menerima seorang teman lama yang datang untuk berbicara. Dalam penerimaan ini, ketakutan kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan kita. Kita mulai menyadari bahwa di balik setiap ketakutan ada peluang untuk tumbuh dan menyadari potensi jiwa kita yang sebenarnya. Transformasi ketakutan menjadi bahan bakar spiritual adalah salah satu langkah paling kuat dalam perjalanan menuju kebebasan jiwa. Ketika Anda mengubah ketakutan menjadi keberanian, Anda menemukan bahwa tidak ada batasan bagi apa yang bisa Anda capai. Anda mulai hidup dengan rasa percaya yang mendalam pada diri sendiri dan pada alam semesta. Dan dengan kepercayaan ini, jiwa Anda bisa melangkah melampaui segala keterbatasan menuju kebebasan sejati.
Ajakan di bab ini adalah untuk melihat ketakutan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu yang menunjukkan jalan ke dalam. Dengan menghadapi ketakutan terdalam Anda tidak hanya membebaskan diri dari belenggu batin, tetapi juga membuka jalan bagi jiwa Anda untuk bersinar dengan kekuatan dan cinta yang tak terbatas. Salah satu pelajaran terbesar dalam perjalanan spiritual adalah seni melepaskan. Keterikatan, baik terhadap benda material, emosi maupun ego, seringkali menjadi penghalang bagi kebebasan sejati jiwa kita. Kita hidup dalam dunia yang mengajarkan untuk menggenggam erat segala sesuatu. Kesuksesan, hubungan, atau bahkan rasa sakit masa lalu. Namun dalam menggenggam ini, kita seringkali kehilangan esensi jiwa yang bebas dan tak terbatas. Melepaskan bukan berarti menyerah atau kehilangan, melainkan sebuah tindakan sadar untuk membebaskan diri dari beban yang tidak lagi melayani pertumbuhan spiritual kita. Misalnya, keterikatan pada benda material dapat menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan datang dari kepemilikan. Padahal kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin yang hanya bisa dicapai ketika kita tidak lagi tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Begitu pula dengan keterikatan emosional. Kadang kita terjebak dalam rasa sakit, kemarahan, atau dendam yang membelenggu jiwa kita. Dengan belajar menerima apa yang telah terjadi dan melepaskan ekspektasi terhadap masa depan, kita membuka ruang bagi penyembuhan dan transformasi. Dalam proses ini, penerimaan menjadi kunci. Ketika kita menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa melawan atau menghakimi, kita memasuki keadaan kepasrahan yang mendalam. Kepasrahan ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Ketika kita pasrah, kita menyerahkan kendali ego dan membiarkan aliran universal bekerja melalui kita. Ini seperti daun yang mengapung di sungai, tidak melawan arus, tetapi mengikuti kemana arus membawanya. Dalam keadaan ini, kita menemukan harmoni dengan kehidupan, di mana segala sesuatu terjadi dengan ritme yang sempurna. Transformasi melalui melepaskan adalah proses yang membebaskan. Anda mungkin merasa seperti menanggalkan beban berat yang telah Anda pikul begitu lama. Tanpa beban itu, jiwa Anda bisa meluas, mengalir, dan terhubung dengan aliran universal yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Ajakan di bab ini adalah untuk mempraktikkan seni melepaskan setiap hari. Mulailah dengan hal kecil, lepaskan kebutuhan untuk selalu benar atau ekspektasi terhadap hasil tertentu. Dengan setiap langkah, Anda akan merasakan kebebasan yang lebih besar, dan jiwa Anda akan menemukan jalannya kembali menuju keluasannya yang tak terbatas. Setiap jiwa membawa cahaya ilahi yang tak pernah padam. Namun dalam perjalanan hidup, cahaya ini sering kali tampak redup oleh kegelapan. Kegelapan ketakutan, rasa bersalah, atau penderitaan. Tetapi sejatinya cahaya itu selalu ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Menemukan cahaya ilahi di dalam diri adalah proses pencerahan yang mendalam. Proses ini dimulai dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar, kedamaian, kebahagiaan, atau cinta, sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Cahaya ini adalah percikan Sang Pencipta yang diberikan kepada kita sejak awal keberadaan kita. Penghayatan pengalaman spiritual seringkali menjadi kunci untuk menyentuh cahaya ini. Ketika Anda bermeditasi, berdoa, atau merenung dalam keheningan, Anda mungkin mulai merasakan kehadiran cahaya ini sebagai rasa damai yang mendalam, atau rasa cinta yang meluap-luap. Dalam momen-momen ini, Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah sendirian. Anda selalu terhubung dengan sumber kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Namun, perjalanan menuju cahaya tidak selalu mudah. Kegelapan seringkali menjadi bagian dari proses ini. Anda mungkin menghadapi rasa sakit yang mendalam, pergolakan batin, atau bahkan keraguan spiritual. Tetapi, seperti lilin yang tampak paling terang dalam kegelapan, cahaya jiwa Anda justru bersinar paling terang ketika Anda berani menghadapi kegelapan itu. Menyatu dengan cinta universal adalah inti dari perjalanan ini.
Cinta universal bukanlah cinta yang bersyarat, melainkan cinta yang melampaui ego, keterpisahan, dan dualitas. Ketika Anda mengalami cinta ini, Anda merasa satu dengan segala sesuatu. Tidak ada lagi rasa keterpisahan antara Anda dan orang lain, antara Anda dan alam semesta. Ajakan di bab ini adalah untuk menemukan cahaya ilahi di dalam diri Anda melalui pengalaman sehari-hari. Mulailah dengan mengenali momen-momen kecil di mana Anda merasakan kedamaian atau kebahagiaan. Rasakan kehadiran cahaya itu dan biarkan ia membimbing Anda. Ingatlah, meskipun kegelapan datang, cahaya ilahi dalam jiwa Anda tidak pernah padam. Ia adalah sumber kekuatan sejati yang selalu menunggu untuk dinyalakan kembali. Dalam perjalanan spiritual, ada satu pemahaman mendalam yang akan kita temui. Jiwa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jiwa adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dengan menyadari keterhubungan ini, kita mulai memahami tujuan sejati dari keberadaan kita. Melayani semesta. Melampaui diri berarti melampaui batas-batas ego yang seringkali berfokus pada kepentingan pribadi. Ketika kita melampaui ego, kita membuka hati untuk melihat kebutuhan orang lain, untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan. Pelayanan dalam arti spiritual bukan hanya tindakan fisik, tetapi sebuah keadaan keberadaan di mana seluruh hidup kita menjadi saluran cinta dan energi ilahi. Melayani sebagai jiwa tak terbatas adalah berbagi kebijaksanaan, kebaikan, dan kasih sayang tanpa pamrih. Ketika Anda berbagi energi positif dengan dunia, Anda tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan aliran universal. Anda menjadi saluran di mana cinta, kedamaian, dan cahaya mengalir, tidak hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk seluruh semesta. Peran melayani ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Mendengarkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, memberikan dukungan tanpa mengharapkan imbalan, atau bahkan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Ketika Anda hidup untuk melayani, hidup Anda menjadi lebih bermakna, dan jiwa Anda mengalami kebebasan sejati. Anda melampaui batasan diri dan menjadi bagian dari gerakan cinta universal yang tak terbatas. Ajakan di bab ini adalah untuk membuka hati Anda dan mulai melayani dari tempat keikhlasan yang mendalam. Ketika Anda memberi, Anda tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, Anda justru merasakan kelimpahan jiwa Anda sendiri. Hidup Anda menjadi berkat bagi dunia, dan Anda menyadari bahwa Anda adalah bagian tak terpisahkan dari keajaiban semesta. Perjalanan spiritual bukanlah tujuan yang selesai dicapai, tetapi sebuah evolusi tanpa akhir. Jiwa kita terus berkembang, melampaui batas-batas baru, dan semakin menyatu dengan energi universal yang tak terbatas. Dalam perjalanan ini kita belajar bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang melarikan diri dari dunia, tetapi hidup di dunia dengan kesadaran penuh akan keabadian jiwa kita. Menjadikan perjalanan spiritual sebagai komitmen abadi berarti terus membuka diri untuk belajar, tumbuh, dan berubah. Kita tidak pernah berhenti menjadi murid kehidupan. Setiap momen, setiap pengalaman membawa pelajaran yang membantu kita mengenali keindahan dan keluasan jiwa kita. Hidup dalam kebebasan jiwa adalah hidup tanpa batasan duniawi. Kita tidak lagi terikat oleh rasa takut, rasa bersalah, atau kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Sebaliknya, kita hidup dengan keberadaan yang penuh, menghadirkan cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian dimanapun kita berada. Kita menjadi inspirasi bagi dunia, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita menjadi. Ketika jiwa kita mencapai keadaan ini, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh ciptaan. Keberadaan kita menjadi cahaya yang membimbing, memancarkan energi ilahi, yang menginspirasi orang lain untuk menemukan jalan mereka sendiri menuju kebebasan dan keutuhan. Ajakan terakhir dalam perjalanan ini adalah untuk tidak pernah berhenti mengeksplorasi kedalaman jiwa Anda. Setiap langkah yang Anda ambil adalah bagian dari evolusi yang lebih besar, bagian dari tarian semesta yang abadi.
Hidup Anda adalah refleksi dari keajaiban yang tak terbatas, dan Anda memiliki potensi untuk menginspirasi dunia dengan keberadaan Anda yang otentik dan mendalam. Perjalanan ini adalah panggilan untuk kembali ke rumah sejati Anda, jiwa Anda yang tak terbatas. Sepanjang bab-bab ini, Anda telah diajak untuk mengenali esensi jiwa Anda, menghadapi bayangan batin, dan melampaui batasan yang selama ini mengikat Anda. Anda telah belajar bahwa jiwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah energi universal yang penuh cinta, cahaya, dan kebijaksanaan. Tidak ada akhir untuk perjalanan spiritual ini, karena setiap akhir adalah awal baru. Ketika Anda melangkah maju dengan kesadaran yang lebih besar, Anda membawa cahaya jiwa Anda ke dalam dunia. Anda menjadi saksi dari kebenaran bahwa kebebasan sejati ada di dalam diri Anda, bahwa Anda adalah manifestasi dari sesuatu yang ilahi. Hidup Anda adalah perjalanan yang indah dan penuh makna. Teruslah berjalan dengan keberanian, cinta, dan rasa syukur. Dan ingatlah, cahaya jiwa Anda tidak pernah padam, bahkan di tengah kegelapan terdalam. Anda adalah jiwa yang tak terbatas, dan dunia ini membutuhkan Anda untuk bersinar.